Dari segi pertumbuhan, semua ini bisa menurut tim kita bisa menambah GDP 2-3%. Tapi ada satu lagi yang luar biasa juga bisa menambah, yaitu internet connectivity. Menurut McKinsey, untuk setiap 10% populasi kita yang internet connected, ini bisa menambah laju pertumbuhan GDP kita 0,7 sampai 1,38%. Ini saya sudah hafal nih Pak, angka-angka ini. Berarti apa? Kalau kita bisa dengan perumahan dan lain-lain bisa mencapai 8-9%, kita bisa tambah dengan internet connectivity, kita bisa tambah sangat mungkin 1%. Maka double digit growth itu sangat-sangat mungkin. Nah, orang bertanya, ini dana dari mana? Ya, Pak Prabowo sampaikan gagasan makanan gratis, so yang makanan dari mana? Kan ada yang yen kan makan dari mana? Saya kira bapak-bapak ibu-ibu sangat simple sebetulnya. Saya sebagai tim Prabowo sejak 11 tahun, saya sudah mengikuti data-data. Yang satu adalah revenue ratio to GDP. Itu berarti apa? Berarti termasuk pajak penghasilan, pajak macam-macam, pajak PPN dan sebagainya, pajak. Tapi ada juga yang kedua yang namanya PNBP. Kita semua, saya kira ada pengusaha tambang di sini semua termasuk yang Mas Anin. PNBP, royalti pemerintah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah cukai. Dari rokok, dari minuman keras, dari sebagainya. Yang keempat, yang biaya masuk di atas barang-barang mewah. Itu semua namanya revenue. Nah, revenue ratio itu penerimaan negara termasuk pajak dibandingkan dengan GDP kita. Dan ternyata revenue ratio kita itu termasuk yang paling rendah di dunia. Bukan di Asia Tenggara, di dunia. Coba dipikirkan. Saya sama Pak Wisnu waktu itu kan saya hadir ya, kita hadir suatu rapat tim transisi. Pak Wisnu waktu itu baru dapat angka-angka dari Kementerian Keuangan, tidak salah, dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dan diramalkan di situ oleh Kementerian Keuangan, revenue ratio kita 12,7% konstan selama 5 tahun ke depan, 2030. Dan bapak-bapak, hanya satu negara besar yang lebih rendah dari kita, itu negara bangkrut namanya Pakistan. Bangkrut kenapa? Karena harus lari ke IMF. Mereka tidak ada sumber-sumber lain lagi. Indonesia di atas, sedikit di atas Pakistan. Tapi Indonesia jauh di bawah dari negara-negara tetangga kita. Dan data dari mana? Data dari Bank Dunia. Yang saya maksud adalah negara-negara seperti Kamboja, revenue ratio-nya 18%. Indonesia 5% di bawah Kamboja. Coba. Vietnam, negara tetangga kita, revenue ratio 23%. Berarti 10,3% di atas kita. Terus ada negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand jauh di atas kita. Ada 17%, 18%, 19%. Saudara-saudara, di situ adalah sumber dari dana kita. Bank Dunia sudah katakan, saya sudah ketemu Bank Dunia 7 kali. Bank Dunia bilang, there's no reason why you cannot be like Cambodia. There's no reason why you cannot be like Vietnam. Coba pikirkan, kalau kita bisa seperti Cambodia, 5% dari GDP kita kan tahun ini $1,5 triliun kan? 22.000 triliun rupiah GDP kita tahun ini. Kalau kita bisa seperti Kamboja, Pak Anin, Pak Ketua MPR, kita bisa mendapat setiap tahun 1.100 triliun.
Kalau kita seperti Kevin,